Bintitan itu sebetulnya terjadinya sebuah infeksi atau peradangan yang terjadi di kelenjar minyak yang ada di folikel bulu mata, di folikel rambut, folikel rambut bulu mata. Di folikelnya itu ada kelenjar minyak. Di folikelnya itu karena minyaknya banyak, ada sumbatan, terus ada bakteri yang masuk ke situ, maka terjadi proses peradangan alias infeksi. Katanya bintitan itu bisa menular, mitos atau fakta, Dok? Ini sering ditanyakan oleh pasien-pasien gitu. Jadi kalau datang pakai kacamata, soalnya katanya kalau lihat-lihatan begini nih akan menular gitu. Enggak ya, itu mitos. Bintitan itu bisa nular kalau ada kontak langsung. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat. Yang pasti kita semua sehat, sahabat Sonora juga sehat. Siapapun yang lagi nonton sehat ya, karena pastinya seperti biasa kalau di Kamu Sehat, saya bersama dengan Jabatannya apa? Aduh, bentar buka dulu. Bersama dengan Dr. Santi dari Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Besok-besok ini suaranya Sesa di tapping aja pas penyebutan titelnya Dr. Santi. Jadi nggak harus ngapalin. Mulutnya nanti bisa disamain kok. Dok San, apa kabar? Luar biasa, baik. Disapa dulu sahabat Sonora. Halo sahabat Sonora, mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Doa terbaiknya untuk sahabat Sonora juga. Dok San, kalau di Kamu Sehat ini kita pasti akan membahas seputar kesehatan. Ini baru beberapa hari lalu Sesa melihat teman, dan juga ini tadi baru dikasih tahu sama Bapak videografer, katanya ada satu coworker kita di kantor yang lagi menderita penyakit yang satu ini. Penyakit bintitan. Yang katanya kalau dulu zaman lebih sophisticated sebutnya. Apa sih? Bintitan. Ngomongin bintitan ini dulu katanya kalau kita waktu kecil tuh, pasti karena sering ngintip. Apakah teman Sesa dan teman Sesa yang di kantor juga kena ngintip? Mungkin saling mengintip kali. Ini yang mau kita cari tahu nih, dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah tahu bintitan ini sebenarnya karena apa. Sebenarnya definisi bintitan ini apa? Mumpung ada Dokter Santi, kita langsung ngomong aja kali ya, Dok San. Iya. Yang disebut dengan bintitan, ini kita tarik dulu si benang merahnya. Ini sebenarnya bintitan ini apa sih, Dok? Bintitan itu sebetulnya terjadinya sebuah infeksi atau peradangan yang terjadi di kelenjar minyak yang ada di folikel bulu mata, di folikel rambut, folikel rambut bulu mata. Jadi bulu mata kan berupa rambut di sini kan. Ya. Nah, di folikelnya itu ada kelenjar minyak yang memberi minyak supaya bulu matanya itu menjadi bagus, lembab gitu kan. Nah, di folikelnya itu karena minyaknya banyak, ada sumbatan, terus ada bakteri yang masuk ke situ, maka terjadi proses peradangan alias infeksi. Nah, sebenarnya bakterinya yang menyebabkan bintitan itu bakteri yang normal ada di wajah kita, normal ada di kulit kita, normal ada di bagian hidung kita. Nah, bisa pindah dia vakansi ke daerah mata oleh tangan kita misalnya. Jadi kalau kita ngucek-ngucek gitu kan, atau kalau misalnya kita pegang-pegang mata gitu, nah bakteri yang dari yang tumbuh normal di kulit kita masuk ke atas. Pegang-pegang gitu. Boleh, sentuh-sentuh boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Kan gak boleh kena mata. Iya, gak berani nyanyi Dokter Santi. Berarti itu adalah definisi si bintitan tadi ya. Iya. Bukan karena ngintip ya. Berarti penyebabnya juga bukan karena ngintip ya, Dok San ya. Penyebabnya bakteri Staphylococcus. Ayo diulang coba. Apa? Bakteri Staphylococcus. Bakteri Staphylococcus. Luar biasa loh, langsung hafal. Tolong ada editingnya, ada orang tepuk tangan. Luar biasa loh. Padahal sengaja dicepetin Staphylococcus. Inget loh dia loh. Iya, saya di Universe Line itu adalah ini dokter depannya DR. Maaf ya. Kalau penyebabnya bukan karena si mengintip tadi, apakah dari bintitan ini sebenarnya ada faktor resikonya sih, Dok? Faktor resikonya itu tadi. Pertama, sering megang-megang mata, ngucek-ngucek mata gitu. Terus sering dandan
di nggak dibersihin. area. Ya, kan kalau wanita dandan tuh mata katanya adalah jendela dari wajah yang harus cetar membara, karena kalau matanya membuka dengan bagus, bulu matanya diberi apa? Bulu matanya diberi maskara, diberi segala macam. Pokoknya segala kosmetik yang tidak dibersihkan ketika kita sedang tidur itu berpotensi meningkatkan resiko untuk terkena bintitan. Bintitan. Dan itu memang cuman ada di bulu mata ini doang memang, Dok ya? Di folikel bulu mata dan kelopak mata. Berarti di antara sini lah bisa, ya. Di dalamnya gitu. Iya, karena suka ada di sini, ada di sini. Kan. Nah kalau misalnya faktor resiko lainnya, misalnya pakai kosmetik yang udah expired, kan kadang-kadang perempuan suka ngirit ya. Bener. Sayang gitu kan. Atau pakai soft lens, kontak lens, makainya jorok. Oh, diludahin dulu. Aduh, itu lebih jorok lagi, sahabat Sonora. Mohon dimengerti ya. Tidak diperuntukkan ya, sahabat Sonora ya. Oke, berarti memang faktor resikonya banyak nih, sahabat Sonora. Nah, kalau seseorang ini terkena bintitan, gejalanya apa sih, tandanya apa sih kalau bintitan? Yang ini nggak tahu ya, Dok. Maksudnya kalau yang Sesa tahu, kalau dari kecil pasti ada nanti kayak jendolan, terus kayak ada matanya gitu ya, kecil ya. Dan betul. Itu apa sakit. Iya, jadi benjolannya bisa kemerahan, kadang ada kayak nanah-nanahnya di ujung-ujungnya, bisa sampai bernanah. Itu kalau kenapa, Dok? Kalau dia bisa bernanah tuh berarti kenapa maksudnya? Karena kan terjadi proses peradangan. Tapi kan nggak semuanya bernanah. Nggak semua, karena kita bisa membantu meredakannya dengan obat-obatan. Tapi memang gejalanya persis seperti yang saya katakan, sakit benjolan, kemerahan, sakit gitu di area kelopak mata, bisa atas, bisa bawah, bisa luar, bisa dalam. Orang bintitan tuh bisa berapa lama, Dok? Bintitan sebenarnya sih dalam beberapa hari sembuh sendiri sih. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh ya ke dokter. Karena bintitan bisa diobatin sendiri di rumah. Oh, nanti kita tanya cara mengobatinya gimana. Cuman ini katanya bintitan itu bisa menular, mitos atau fakta, Dok? Ini sering ditanyakan oleh pasien-pasien gitu. Jadi kalau datang pakai kacamata, soalnya katanya kalau lihat-lihatan begini nih akan menular gitu. Enggak ya, itu mitos. Sebenarnya jarang sekali kasus bisa menular, tapi jarang sekali terjadi kasus bintitan menular. Tapi kalau lihat-lihatan itu mitos. Ini itu mitos. Jadi tidak ada lihat-lihatan yang bisa menularkan bintitan. Tapi untuk beberapa kasus yang jarang sekali terjadi, bintitan itu bisa nular kalau ada kontak langsung. Jadi misalnya megang, jadi habis megang sini terus megang kita ya, gitu. Atau lewat benda, misalnya kita berbagi pakai dengan pasien yang ada bintitannya, misalnya berbagi pakai handuk atau sarung bantal atau kosmetik yang dioles ke mata. Itu bisa nular. Tapi kalau lihat-lihatan enggak. Lihatlah dia. Jadi bisa melihat coworkernya dengan tenang walaupun dia bintitan. Saya lagi melihat Anda loh, sahabat Sonora. Jadi sahabat Sonora, menurut Anda saya sedang melihat siapa yang sedang bintitan. Coba di belakang itu. Berarti ini adalah mitos, meskipun jarang banget memang ada yang bisa menular ya. Kalau lihat-lihatan mitos. Tapi bahwa bisa menular itu bisa. Tapi medianya tadi ya. Tapi ada medianya dan itu jarang. Nah, ini kita ngomongin soal pengobatan. Kalau tadi karena sempat di-mention juga pengobatan. Sebenarnya pengobatan untuk si bintitan ini gimana? Karena kata Doksan tadi boleh bisa dengan pengobatan sendiri, tapi juga perlu ke dokter. Nah, kapan kita pengobatan sendiri? Kapan yang kita harus ke dokter? Misalnya nggak sembuh-sembuh, atau dia tambah lama tambah besar, atau nyerinya nggak hilang-hilang. Itu gitu. Dia bisa sampai bengkak gitu? Bisa. Dia sampai infeksinya bisa meluas sampai ke pipi, sampai ke Kalau bakterinya nakal atau daya tahan tubuhnya buruk, bisa meluas. Nah, ketika terjadi sakit yang tidak kunjung mereda, kok nggak sembuh-sembuh gitu, terus kok meluas kemana-mana, kok menyebabkan demam atau disertai dengan gejala-gejala lainnya yang nggak biasanya, itu berobat ke dokter. Biasanya sama dokter akan diberikan antibiotik, bila perlu antibiotik yang nggak cuma oles tapi juga yang diminum.